Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Jakarta ya. Setiap minggu itu di Legacy kan speakernya beda-beda. Ada kadang-kadang coach kita Kasamiton, kadang speaker internal, kadang dari Jakarta. Nah hari ini sebulan sekali datang dari Jakarta, speaker kita namanya Ko Joy ya. Beliau dari satu kantor di agensi Jakarta, namanya Grand Vision. Nah backgroundnya Ko Joy ini luar biasa. Dia teknik sipil S1, S2 lagi ya, sipil ya. Gue S2-nya semester 2 terus drop out ya. Kalau dia bener-bener the real S2. Terus kerja jadi marketing Gearbox kalau nggak salah kerja 8 tahun sampai akhirnya ketemu Prudential teman-teman. Sampai hari ini gue lihat perubahan hidupnya di Prudential luar biasa ya. Datang-datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung kemarin 4 jam. Datang sama kita nggak ada kepentingan buat semangatin lu semua yang hari ini datang loh. Ya. Nah teman-teman tahu kan hari ini kita datang kan pengen bangun bisnis Prudential. Kita bukan jadi sekadar penjual asuransi tapi pengen menjadi pebisnis asuransi. Ya, di tahun pertama teman-teman ngerti nggak partner AAB udah tahu kan? Ya, tahun pertama dia ngajakin beberapa temannya, di tahun itu dia promosi AAB, satu temannya AAB, satu adiknya AAB. Tahun depannya dia jadi AB, terus tambah yang AAB jadi AB lagi. Jadi timnya banyak teman-teman. Ya, menurut gua kita bisa belajar banyak banget gimana dari fase kita sebagai agent atau partner bisa mulai bisnis prudensial, teman-teman. Teman-teman siap belajar nggak? Boleh dong angkat buku catatannya dong ya. Supaya apa? Supaya teman-teman pasti dapat banyak. Sayang, udah Sabtu pagi ya, ngorbanin waktu datang ke Legacy ya, pasti teman-teman berharap satu hal yang baik yang teman-teman bisa dapat dan bisa dipakai di 2026 ini ya. Oke, jadi nggak lama-lama lagi kita lihat video profil dari Ko Joy. Perputaran roda kehidupan itu nyata, dan roda kehidupanku mulai berputar sejak 19 April 1986. Aku lahir dari 4 bersaudara, menjadi anak pertama dari keluarga sederhana di kota besar bernama Jakarta. Semua bermula dari saya sekolah. Dari TK hingga SMA, saya bersekolah di SMAK Karunia, Jakarta Pusat. Iya, sekolah terpencil dengan gang kecil untuk akses masuknya. Kalau lihat momen ini, momen kuliah memang selalu paling asik. Gue bisa berkuliah di UPH dengan jurusan teknik sipil. UPH mahal sih. Untung gue dapat scholarship dan lulus dengan predikat cum laude. Karena dapat scholarship, aku harus memulai perjalanan karir saya di sana juga. Tidak puas sampai di situ. Malam, saya memutuskan untuk kuliah S2 di Universitas Tarumanegara. Alfa, udah lama banget nggak kontak. Gimana kabar? Ada apa nih? Halo Joy, baik. Gue mau ngasih undangan ke Unia nih. Gue lagi ganggu lu nggak sekarang? Aman kok. Kerjaan gue lagi santai. Gue tuh lost kontak sama lu semenjak lu jadi asdos ya kalau nggak salah. Bener nggak? Bener. Dulu waktu masih dulu S2, gue sambil jadi asisten dosen di UPH. Nah, dari asisten dosen, gue sempet bro ke konsultan structure. Setelah itu, gue pindah ke PT Nor Indonesia. Ini perusahaan Jerman yang bergerak di bidang manufacture. Nah, di sini gue cukup lama bro. Bekerja sekitar 8 tahun lamanya. Karena perform dengan baik di Nor, saya juga menjalankan bisnis paralel dengan teman-teman kuliah saya. Beberapa bisnis yang saya jalankan waktu itu adalah saya menjalankan developer, kontraktor, trader, lecturer, forwarder, bahkan LED distributor. Nah, di sela-sela gue bekerja di PT Nor Indonesia, gue kenal kembali dengan bisnis Prudential ini. Akhirnya gue rejoin kembali di Prudential tahun 2018. Wah, gokil. Perjalanan karir lu berwarna ya. Seingat gue, lu kan jurusannya teknik sipil. Kok bisa ya jadi terjun di dunia asuransi? Lu sekedar ikut-ikut aja ya? Atau... Enggak dong. Awalnya, gue dapat encourage dari bokap. Dan gue juga sudah mengalami hiruk pikuk menjadi pegawai. Semua pasti ada prosesnya bro. Termasuk proses gue dari awal menjadi agent biasa, belajar, dan berproses hingga mendapatkan predikat one week one case selama 100 minggu berturut-turut. Semua berawal dari gue menjalani bisnis Prudential pada tahun 2018 menjadi seorang agent, 2019 Associate Agency Director, dan 2020 menjadi Agency Director.
Dan gue yakin semua ini tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, orang tua, kerabat, dan teman-teman. Success is not just about achieving, but also about helping others achieve. Gue jadi pengen ngobrol banyak sama lu. Sekarang bisa ketemuan? Yuk, sekarang kita ketemuan. See you on stage, bro. Thank you buat waktunya, thank you buat Edo yang sudah ngundang saya. Thank you buat waktu dan kesempatan teman-teman hari ini. Oke, perkenalan dulu teman-teman. Nama gue Ko Andre, ada nggak deh? Oh, lagi ada ya. Oke, thank you juga buat Ko Andre untuk tempatnya teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Suara gue agak serak-serak teman-teman ya, izin. Tapi saya akan lakukan terbaik buat teman-teman gitu ya. Abis leader camp kemarin teman-teman ya, 3 hari terus lanjut ke sini gitu. Jadi lanjut. Sebelum mulai selalu APBN teman-teman, ambil positif, buang negatif. Nanti kalau tidak sesuai mohon balik ke leadernya masing-masing. Setuju? Oke ya. Oke, gue mundur dulu bentar ya. Hari ini gue bawa satu tema, success is a choice not a coincidence teman-teman ya. Artinya perlu diartiin nggak? Aman ya? Aman ya. Jadi sukses itu pilihan teman-teman, bukan karena kebetulan. Nama gue Joy Jaya, ini ada satu Growth Hub. Growth Hub itu adalah komunitas kecil saya di dalam Grand Vision teman-teman. Saya dari Grand Vision, tadi Edo sudah bilang, kita sebenarnya kalau di ujung ke atasnya satu rumpun teman-teman ya. Satu keturunan gitu ya. Even malah Pak Wisri itu yang pertama kali kalau tahu historinya malah yang ngerekrut ya itulah si makhluk alien itu yang kesini gitu ya. Oke. Wah gak kebaca ya. Saya bacain ya teman-teman ya. Saya juga gak kebaca di sini. Oke. Kita refleksi sejenak. Apa yang membedakan leader yang sukses di bisnis asuransi dengan yang biasa-biasa saja? Gue kasih contoh di sini ada 2 agent start bersamaan di hari yang sama. Yang satu tetap bertahan dan terus melatih skill dan kemampuannya, sementara yang satu lagi sudah menyerah setelah beberapa bulan. Pertanyaannya adalah apakah leader yang pertama mencoba dan terus melatih itu adalah keberuntungan? Keputusan. Ternyata setelah gue rangkum, gue langsung kasih satu tema, kasih satu slot, satu shot ya ini teman-teman ya. Ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang terjadi. I know what to do, but I don't do what I know. Jadi nanti aku cuma mau bilang ke teman-teman, percuma lu dengerin gue sampai ujung, dicatat, ujung-ujung teman-teman udah tahu nih gitu ya, ujung-ujungnya nggak dipakai juga gitu ya. Jadi gue kasih ini di awal, I know what to do, but I don't do what I know. Ini problemnya sebenarnya. Jadi gue kasih ini di awal karena supaya teman-teman ke track bahwa oh ya oke, clear gitu ya, bahwa gue harus lakukan apa yang sudah gue tahu untuk coba. Next, oke, kenalan lagi, nama gue Joy Tirtawijaya, gue senior agency builder, IG gue Joy Tirtawijaya, gue jalanin bisnis dengan pasangan, tapi mostly ya gue jalanin 70% lah, 30% karena istri gue saat ini mostly ngurus di anak gitu ya, anak gue 3 teman-teman, paling gede 12 tahun, 10 dan yang terakhir 7 tahun ya. Ini komunitas kecil saya. Saat ini berarti totally ada 11 leader teman-teman ya. Kemarin kita baru award night jadinya gitu ya. Ya puji Tuhan lah banyak yang bertumbuh di bisnis ini teman-teman. Karena kita gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti kalau di sini ya. Pertanyaannya satu ke teman-teman. Seberapa banyak yang sudah jadi, seberapa banyak orang yang sudah bertumbuh karena teman-teman. Ya. Oke, next. Oke, background teman-teman, gua anak pertama dari 4 saudara. Ini foto unyu gitu ya, ini papa mama gua. Jadi gua anak pertama cowok, anak kedua cewek, anak ketiga cowok, anak keempat cewek. Jadi 9 rumah cowok cewek teman-teman ya. Nah, gue join adik kandung gue berarti Clara yang paling bontot. Ini adik direct gue yang tadi Edo bilang. Jadi join pertama kali sama gue. Waktu itu gue usia 32 waktu join. Dia umur 22 teman-teman. Naik AB bareng sama gue. Sekali-sekali gue diundang Clara, cara mainnya beda, cara ceritanya beda. Sampai di satu titik, gue naik agent, dapet top agent waktu itu ya. Naik AAB, gak kepikiran pengen top AAB. Tapi ternyata jalan 3 bulan atau 4 bulan, itu papan ada kan ya top monthly. Jadi Januari AAB-nya siapa gitu ya. Dari 12 bulan tuh 8 bulan, ternyata gue gantian nama Clara loh teman-teman.
gitu ya. Jadi satu titik sampai di top AAB itu gue menang cuman gara-gara jadi kita tahun itu sama-sama naikin satu AAB, sama-sama double sakep leader, sama-sama sakep producer, sama-sama MDRT. Pokoknya poinnya semua sama aja. Gue menang satu dari dia apa tau gak teman? Kehadiran. Dia sampai sekarang kalau bahas itu pasti inget banget. Karena ternyata pas diincer, biasa anak Gen Z kalau datang masuk datang sih tapi nggak ikut kehadiran. Di luar nggak jelas gitu ya, itu yang terjadi waktu itu gitu ya. Jadi gue dapat menang dari poin kehadiran, akhirnya gue dapat top AB dan dia sampai sekarang masih ingat, lu mah kok dicari-cari muter-muter kiri kanan sampai dapat poin, akhirnya gue menang gitu ya. Jadi seru lah, seru karena ada compete barengnya dengan dia gitu ya. Yang cowok AAB di bawah Clara, yang cewek saat ini nerusin usaha papa. Papa meninggal 2021 kena COVID, tambah komorbid jantung waktu itu gitu ya. Jadi ini tahun ke 5 ya, tahun kelima kemarin Januari. Next itu masuk ke background teman-teman ya. Saya TK sampai SMA di Karunia, orang dulu sama, punya sepupu sekolah Karunia, mama gak mau ribet, sekolahin yang sama. Untungnya gak ada kampus Karunia, kalau enggak gue lanjut nih. Masuk ke UPH, UPH pun juga karena sepupu gue pindah UPH. Masalahnya satu, SMA Karunia itu gak nanggung-nanggung, gue 4 saudara 4-4nya Karunia tuh. Ya, 4-4nya Karunia, cuman si Clara doang sampai SD, SMP-nya dia pindah penabur. Penabur, terus SMA-nya Semak 1 dia penabur gitu ya. Terus sama masuk UPH gue sebagai koko 1, 2, 3 UPH semua. 4 doang si Clara ke LSPR. London School, Public Relation, betul ya. Nah, kenapa bisa ujung-ujungnya kok teknik sipil Joy gitu ya. Jadi gue tuh orang yang hampir tidak naik kelas teman-teman ya. Hampir tidak naik kelas, tiba-tiba SMP 3 gitu ya. Pulang dari field trip sama sekolahan, gue pinter matematika. Gak tahu kejedot apa pala gitu ya. Sampai SMA itu gue ikutan olimpiade matematika wakilin sekolah gitu. Nah, di PR itu pas mau lulus, seolah gitu ya. Apa sih jurusan yang banyak ngitungnya gitu. Fisika murni atau matematika murni nggak demen gue karena lulusannya itu adalah penelitian gitu, nggak suka gitu ya. Akhirnya dikasih tahu teknik sipil aja nih gitu ya. Terus cari tahu keren juga nih jurusan gitu ya. Ternyata semua hubungan keseharian kita itu hubungan dengan teknik sipil. Bangunan, gedung, jalanan, bendungan, jalan raya, jembatan, semua orang teknik sipil yang berhubungan. Terus dikasih tahu lagi, lu ada arsitek tuh, arsitek juga bisa ngitung. Terus shot ternyata arsitek tadi ada ya si Cici ya. Bilang gini, Joy mendingan sipil, kenapa? Arsitek itu kan ngegambar, ya bukan gambar. Jadi arsitek itu memimpikan, orang sipil yang mewujudkan. Wih, jadi makin keren lagi gitu, wah udah sipil gitu ya. Jadi masuk ke sipil, nah sipil kebetulan UPH dulu scholarship masih gampang namanya, jadi apply gue dapat scholarship. Sekarang kalau lo nggak Kristen atau Katolik ya nggak akan dapat scholarship. Gue waktu masuk ke UPH itu status masih Buddhis, Konghucu lah, Konghucu tapi lucunya gini, gue Konghucu dari kecil, tapi sekolah dari TK sampai kuliah tuh Kristen. Married sama orang Katolik, sekarang gue Katolik. Gitu ya, jadi tapi baca Alkitab, nyanyi lagu Kristen mah hafal, tahu. Karena dari TK sampai kuliah teman-teman. Ya, masuk scholarship, waktu itu lulus dengan predikat cum laude. Lulus cum laude, balik lagi teknik sipil. Nanti gue harus cerita karena masuk ke kerjaan gue. Teknik sipil tuh ada 2. Jadi arsitek tadi gambar, sipil ada 2. Satu konsultan, satu kontraktor. Gambar arsitek tadi dilempar ke konsultan dulu. Konsultan yang ngitung. Kita berdiri di sini dihitung teman-teman. Tebelnya si pelat ini yang teman-teman injak nih berapa. Di dalamnya ada tulangan berapa biji, diameter berapa. Itu ada hitungannya. Even kolom-kolom yang ada di ujung sini pun semua ada. Itu lebarnya harus berapa, dalamnya ada tulangan berapa, itu dihitung. Apalagi kalau bangunan makin tinggi, ada faktor gempa, faktor angin, semuanya mesti masuk. Nah, gua tuh di bidang yang sini teman-teman, konsultan. Nanti gambar konsultan sudah keluar, ada detailnya akan dilempar ke kontraktor. Kontraktor akan bangun sesuai konsultan sudah hitung tadi semuanya. Kenapa harus cerita ini? Karena nanti aku masuknya ke yang sini bidangnya. Nah, masuk karena gue scholarship nggak ada yang gratis, jadi gue waktu itu disuruh kerja, dikasih 2 pilihan. Lo mau bantu di jurusan atau lo bantu di admission. Sama, lo kampus bisnis apapun ujung-ujungnya nyari omset baru, nyari mahasiswa baru. Jadi di admission pun butuh orang untuk keliling-keliling kota ke SMA-SMA. Ke SMA di Makassar lah, SMA mah mereka kenalin. Yuk di Pro ada, di Pro lagi kan ya.
Sudah mendarah pro teman-teman ya. Di UPH bagus, ada dormitorinya, lapangan sepak bolanya bagus. Itu yang dia harus ceritakan sama. Akhirnya karena gue tidak suka di sales dulu, jadi gue bantunya di jurusan sebagai dosen. Nah, bantulah di jurusan, ngajar dari jam 8 dan jam 4. Datanglah nih si kroco-kroco temen S1 yang lulus bareng. Kita kuliah S2 yuk bareng. Ambil kuliah malam, teknik sipil lagi teman-teman. Kenapa nggak di UPH? Karena UPH tidak ada lulus jurusan struktur. Jadi nanti sipil ada dua, ada menkon, manajemen konstruksi, ada struktur. Gue maunya struktur ngitung. Nah adanya di Untar, akhirnya gue waktu kuliahnya di Untar. Puji Tuhannya dapat magna cum laude, IPK waktu 3,87, dapat lulusan terbaik teman-teman ya. Nah masuk si Joy ini nih ya, ini tahun berarti 2004, masuk 2008, lulusnya 2010 lah ya. Scholarship gue sudah beres, sudah clear semua. Idealis gue keluar, wah gue teknik sipil, gue pengen ke dunia konsultan gue. Nah, gue ada dua foto dulu yang gue infoin di sini. Satu si Clara, adik kandung gue, ini AB direct gue. Ini AAB direct gue gitu ya. Ini nasabah, ini nasabah. Porsinya adalah lu boleh korek foto-foto lama lu. Karena foto-foto lama itu lu punya kedekatan, punya kebondingan dengan mereka yang bisa jadi partner bisnis lu di bisnis ini. For sure. Gue ada satu AB naik juga di tahun 2020. Cek punya cek pas dia naik tuh pas bokap meninggal, gue ingat banget. Gue balik ke rumah bokap di Jakarta, ada foto gue sama dia 16 tahun yang lalu waktu masih SMA. Bareng berdua. It's magic gue bilang. Yang ternyata lu boleh korek foto-foto lama, lu bangkitin momen mirroringnya atau momen kebersamaannya itu dan itu bisa bondingnya cepet. Dan itu bisa jadi partner bisnis di bisnis nih. Oke, masuklah gue akhirnya karena gue lulus S2, working experience pertama gue adalah lecturer, mau gak mau. Karena gue kuliahnya tadi dibayarin sama si UPH gitu ya. Nah selesai S2 selesai gue akhirnya masuklah ke si consultant structure nih. Dia top 3 lah di Indonesia gitu ya. Kerjanya desain. Pertanyaan gue kalau orang nih ya tahun 2010. Balik yuk sekarang 2026. Relate 16 tahun lalu. Gue teh lulusan S2. Lulusan terbaik. IPK yang gak jelek-jelek banget teman-teman. Datang ketok pintu si konsultan tadi. Dapat gaji berapa menurut teman-teman? Berapa kok? Hah? 5 juta, 6 juta, gotiau. Ada lagi? Mau yang lebih sadis atau lebih baik? 20, 8, 2010, 7,5. Ternyata ini bos yang baik-baik. Hah? 3 atau 4 juta, turun lagi sih Koko ya. Ayo kok. Ini masih baik-baik teman-teman ya. Gajinya waktu itu 2.500.000. Beneran. Gue gak bohong, 2.500.000. Di provision 3 bulan. Kalau lu naik gaji 20%. Jadi naik gaji 3 juta. Terus gue dikasih yang namanya lembur. Jadi kalau di situ tuh lu dibayar by waktu, timing. Lu datang itu lu harus ngambil satu kertas dicekrek. Kalau lu jam 8:05 tintanya warna merah. Artinya lu pulang jam 5:05 kalau nggak potong gaji. Ngeri ya. Dan gue masuk ke sana juga ada satu mentornya untung demen lembur. Gue belum merit waktu itu, jadi gue hajar. Gue nggak pernah lihat matahari terbenam. Tiap hari pulang jam 9, jam 10 malam. Sabtu pun masih masuk. Itu yang terjadi. Dari 2,5 juta gue bisa dapat take home pay dengan gue lembur tadi 5 juta lah. Tapi nggak lihat matahari terbenam teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Untungnya Tuhan selamatkan cepat, teman-teman ya. Gue kenalan dengan si North Indonesia, ini perusahaan Jerman. Siapa dia? Jadi MD dia tuh, ini kan perusahaan Jerman. Nah, sipil itu kiblatnya Jerman. Banyak dosen-dosen kita tuh lulusan Jerman. Nah, bos dia, jadi MD lah, Managing Director, sama kajur gue, kayak ketua jurusannya si sipil UPH, itu dulu satu college di Jerman. Jadi waktu gue jadi asdos di sini, bos ini kontak, minta suruh ngajarin sales-salesnya ini, si ibu-ibu ini, ilmu fisika teman-teman. Torsi, keseimbangan benda tegar, kayak gitulah. Jadi gue waktu itu kenalan sama bosnya, itu kurang lebih seperti itu, ngajarin mereka sales-salesnya. Ibu-ibu ngajarin fisika, bayangin. 4 pertemuan waktu itu gue ya. 4 pertemuan, ketemu, selesai. Akhirnya waktu gue di sini, jalan 4 bulan, bosnya telepon gue, Joy apa kabar? Iya kok, gimana? Gue lagi nyari ini nih, sales, dia bilang. Sales engineer. Hah, apaan tuh kok? Sales engineer. Oh iya, terus lu dikasih offering something. Pertanyaan lu kan pasti tanya dong, benefitnya apa? Setuju gak? Ya gue tanya, dapatnya apa kok? Waktu itu dia bilang gini, gue kasih gaji lu 15 juta. Gue kasih lu mobil, handphone,
terus laptop, asuransi, sekeluarga kalau lo udah married juga dikasih, gila ya. Itu yang namanya idealis diinjak-injak, setuju gak? Gila loh, ternyata di luar sana banyak orang yang menghargai kita lebih, termasuk salah satunya Prudential teman-teman. Ya tepuk tangan dulu dong. Yes, gue di situ, wah gila. Ternyata banyak di luar sana yang menghargai kita lebih. Waktu itu gue belum married, akhirnya gue cuma nanya ke calon bini gue, nggak pakai lama kita pindah. Akhirnya gue join di North Indonesia ini Februari 2011. Februari 2011. Tadi kan 2010, ini 2010 jalan hampir, ya di sini kan cuma 6 bulan nih teman-teman. Masuk ke sini tuh Februari. Nah, tadi kalau ngeliat Sunday Punch gue ada rejoin kembali, betul ya? Ya rejoin itu, jadi gue pernah kenal Prudential itu waktu gue di North ini. Nah gue masuk ke sini, itu kan bidang yang berbeda teman-teman, teknik sipil ke mekatronik. Jadi waktu gue masuk ke sini, itu gue dikasih satu buku tebel sama dia, 3 bahasa. Inggris, Prancis, Jerman. Belajar sendiri. Lah kan lu ada sistem, gak ada. Lu kan ada bos gue juga sales. Cuma beda bidang aja, dia pegangnya palm oil, gue dikasih bidang waktu itu sama F&B. Jadi bos gue juga keliling, gak ada yang ngajarin gue cuma dikasih buku tebel belajar. Nah di waktu belajar, waktu gue join Februari, Maret, jadi ada waktu, gue baru turun lapangan kalau gak salah, seingat gue bulan Juni tuh. Ya Juni itu gue baru gaspol, Februari sampai Juni itu gue di kantor belajar. Nah di sela-sela kosong itu, bokap gue tuh ingat banget ngomong gini, Joy, papi pernah ngambil ilmu polis, tuh pelajarin lah. Lu pelajarin, cek segala polisnya kayak gimana. Itu awal kenal gue dengan Prudential. Gue telepon sekitar bulan Maret, telepon waktu itu, gak diangkat. Biasa Maret April Prudential ngapain? Jalan-jalan. Jadi seminggu kemudian gue telepon, sorry gue berpulang jalan-jalan. Join teman-teman waktu itu. Enak banget lu kalau segala gimana? Yaudah yuk coba, akhirnya join. Ya, itu 2011 gue join karena hal itu. Coba berusaha waktu itu gue 2012 plan merit teman-teman. Bulan Februari gue mau merit. Jadi waktu itu nasabah satu-satunya orang luar gue adalah band yang mau masuk. Jadi gue pakai bandnya dia ngambil asuransi sama gue. Sisanya keluarga, gue coba berusaha bawa martabak. Ada gue inget banget ke rumah teman gue, itu salah satu AB gue juga saat ini gitu ya setelah join. Akhirnya gue memutuskan waktu itu adalah akhirnya gue full time di Northnya. Karena gue harus membuktikan karena ada income yang harus gue jalankan. Joy, menyesal nggak? Ya gue ada hari ini juga karena hari itu teman-teman, setuju ya. Jadi experience kita atau guru terbaik kan orang pada bilang pengalaman. Saat ini menurut gue guru terbaik adalah pengalaman orang yang bisa lo pakai. Ya kalau dia udah tahu backgroundnya mirip, dia bisa jalanin. Kok dia bisa ya, gue bisa. Dia makan nasi, gue makan nasi, kenapa dia bisa, gue gak bisa gitu ya. Jadi tinggal pakai. Nah akhirnya gue memutuskan untuk coba full time. Bulan 6 gue jalanin dengan serius. Akhirnya akhir tahun gue achieve target di North, bagus, semua bagus. Mulai berjalan, si pro-nya mulai turun teman-teman. Masuk. Akhirnya gue tidak kenal Pro lagi waktu itu jalan bareng sampai tadi di sini nggak ada ya. Akhirnya jalan bisnis apapun di North pun sama. 2 tahun pertama itu krusial. 2 tahun pertama itu ajang lu untuk kenalin diri kemana-mana. Gue waktu di North itu kerjaan gue cuma satu teman-teman. Gimana orang tahu gue lagi di North Indonesia. Jadi 6 bulan tadi dari bulan Juni sampai Desember kilometer mobil gue seingat gue ya itu 30 ribuan. Jadi sebulan itu gue bisa hajar kurang lebih sekitar 3.000 kilo. Itu gue bisa pagi ke Karawang, terus Cilegon lagi, sorenya ketemu orang di CP, Israel. Gue ketemu Karawang, janji dapat pabrik 1. Janji, itu kan pabrik semua teman-teman, betul gak? Lu dapat kontak, nelfon ya, bikin janji, itu susah loh. Jadi gue cari, gak habis akal katalog, gue stok di belakang, selesai yang 1 sebelah pabrik, gue samperin sapamnya, gue ketok pintu, Pak, sorry, gue ketemu itu kalau nggak purchasing, orang tekniknya. Pak, gue udah mau ketemu purchasingnya dengan siapa segala, udah janji belum? Belum, gue bilang. Oh ya udah saya telepon dulu, bisa random lah dari 10 mungkin bisa ketemu 1, 2. Tapi kalau nggak bisa teman-teman, lo akan dapat nama, dapat extension. Oh Pak, ya udah saya titip aja kartu nama sama ini tadi buat saya nanti bikin janji next weeknya. Next ketemunya. Nanti Bapak kasih ke siapa? Oh dengan ibu ini. Oh teleponnya berapa Pak, extensionnya berapa, keluar semua namanya. Itu yang gue lakukan, gedor pintunya satu-satu. Berjalan 6 bulan, akhirnya achieve target segala, gue Februari merit, berjalan dengan lancar lah teman-teman gitu ya. Terus setelah berjalan lancar 2 tahun di North, datanglah teman-teman si S2 gue yang sudah jalan gitu ya. Sama teman-teman, lu mau seidealis apapun ketika lu sudah berjalan mulai lancar, customer udah yang via telepon jadi PO, datanglah si teman-teman teknik sipil tadi ngajakin bisnis. Bisnisnya adalah developer. Ya, untuk gue bisa nyambi waktu itu akhirnya gue pegang adalah marketing directornya.
Jadi kita berempat, 3 anak sipil, 1 arsitek. Udah ada bagiannya lah, 1 ngurusin overall, gue ngurusin marketingnya. Karena marketing ini berarti gue bikin in-house, gue cuma ngelatih, gue muterin North, kalau ada gue sore mampir ke sana tinggal didik dia, kurang lebih begitu teman-teman ya. 1 lagi ngurusin sampah masyarakat, 1 lagi ngurus investor. Karena namanya developer, sampah masyarakat tuh ada. Satpol PP lah, Pemuda Pancasila lah, terus inilah kiri kanan tiba-tiba lu baru bikin pelang aja. Tek, ya gitu ya, itu yang terjadi. Belum RT, RW, ngurus pecah sertifikat, semuanya berurusan dengan yang namanya sampah masyarakat. Mohon maaf, tapi ya memang apa adanya. Nah itu berjalan di sana, saya pegang marketing, proyek berjalan, proyek pertama kita laku di Ciledug, 32 rumah habis. Terus proyek kedua 10 rumah, habis itu main di ruko, habis. Ruko kita hampir 4 tahun, head cost jalan, laku dari kita buka harga 3,5 M, laku-laku di bawah NJOP 1,7 teman-teman. Babi semua, akhirnya sempat jalanin kontraktor juga, sampai akhirnya 2017 gue kenal kembali dengan Prudential. Ini leader gue, namanya Cieli dan Kosoharko. Siapa mereka? Mereka gue gak kenal sama sekali, orang out of nowhere. Posisi di gue di North tadi sales engineer. Posisi terakhir gue business development manager. Gue 1 level down di bawah managing director. Nah posisinya adalah dia tuh waktu itu lagi keliling-keliling istilahnya sebagai headhunter. Jadi gue waktu itu masih ngajar di UPH, bantu dosen gue. UPH lagi ada job fair. Dia keliling-keliling terus tuh. Yo Cici udah simpan kartu nama. Itu 2016. Gue join 2012, jalan 4 tahun 2016. Gue kalau buka chat lagi ke atas, gila ya, dia chat gue gak balas, gue cuekin, gue apa. 2017 bulan November, tiba-tiba di chatnya, Joy, Cici udah pulang bisnis, ketemuan yuk. Karena tadi gue jalan bisnis banyak, developer, kontraktor, tiketing, adalah LED. LED juga gue main teman-teman. LED itu ada project di rumah mewah gitu ya. Gak lama LED banjir dari Cina masuk. Lu kalau datang ke Linde TVS Jakarta, itu LED di depan etalase mereka tuh banjir karena oversupply. Ya, terlalu banyak, akhirnya 2017 karena ditawarin peluang bisnis, ya gue mau ketemuan di Green Lake. Parkir, dia bilang ada 1 toko bami enak banget, parkir, ketemu, ini awkwardnya terjadi teman-teman ya. Parkir, ketemu, pesan bami, duduk. Ya Ci, gimana bisnis apa? Bisnis kartu kesehatan dia bilang. 1 kartu, cuannya cepet ya. Lu jualan 10 kartu, CM. Dulu masih PPH teman-teman, bukan PPH plus. PPH item ya, pokoknya jatuhnya yang cuman adanya plan 1 juta, 2 juta, 4 juta kalau teman-teman ingat. Nah itu kalau jualan usia 50-an tuh cepetnya lah kurang lebih. Gitu ya. Apaan Ci? Gue bilang kartu kesehatan, asuransi, Prudential. Ya gue pernah jalan, gak jalan. Itu statement gue di awal. Sebagai leader, ya gue salah orang lagi. Sebagai agent, ya Prudential lagi. Itu yang terjadi. Kebayang ya, itu makan dong enak teman-teman. Ya Ci udahlah ya gitu ya. Pokoknya tapi leader gak habis akal. Waktu itu porsi dia cuma lakukan gini. Oh gitu, yaudah deh KTP lu mana? Coba gue cek, siapa tahu lu bisa join lagi. Udah gitu dong. Akhirnya makan selesai pulang tuh bulan November. Di bulan November itu lahir adik gue yang nomor 2 yang cewek itu punya anak nomor 2. Anak pertama itu nasabah gue yang sebelumnya. Nah di Desember dia kontak gue lagi sebulan gitu ya. Kok lu masih di asuransi? Enggak, kenapa? Ini lu anak gue baru lahir. Enggak, yaudah deh lu gabung lagi aja, gue mau masuk sama lu. Agent gak aktif dicari-cari tuh gitu ya. Tapi itu yang momentum gue terjadi. Jadi di bulan Januari 2018 gue kontak lagi. Karena top of mind gue itu dia, gue baru ketemu. Gue udah gak kontak sama leader lama. Udah lost contact, dia baru ketemuan. Ci, udah dicek belum bisa apa enggak? Dicek terus Januari, akhirnya bisa teman-teman ya. Cuman dulu harus ribet, harus fast start, inget ya. 3 hari training segala, tiba-tiba ada fast start dekat rumah gue. Kurang lebih 10 menit lah dari rumah gue ada fast start. Jalan 3 hari, akhirnya gue full license lagi itu di bulan Maret teman-teman. 2018. Tepuk tangan dulu buat Prudential teman-teman ya. Itu menjadikan gue hari ini ada. Nah, Maret 2018, akhirnya gue rejoin kembali. Cuman statement gue dari leader gue cuman 1. Joy, lu pernah kenal bisnis ini? Kalau lu lakukan sama, hasilnya akan sama. Ngapain lu buang waktu di sini? Kalau lu mau lakukan beda, Cici siap bimbing. Itu statement dia teman-teman. Nah di situ gue akhirnya cuman, apa ya gue bedanya ya? Teman-teman, gue ini product system. Percayalah. Gue ikut yang namanya training, Selasa, Sabtu, boleh cek absensi gue 90% di kantor. Absensi gue 90%. Jadi mostly, kalau gue gak speaker gini dan sebagainya, kalau speaker gini dihitung masuk karena gue kasih flyer. Gue jadi resiko karena gue undang orang pasti diundang balik, betul ya. Itu udah jadi tradisi di Pro gitu ya. Dan gue kebetulan jadi konsul hampir 3 tahun untuk ngundang-undang speaker. Jadi PR gue adalah ketika lo ngundang ya lo diundang balik sama mereka gitu ya. Jadi
Tapi absensi gue hampir 90% di Prudential. Dan tahun pertama gue pasang kacamata kuda adalah ya udah tiap hari gue telepon leader gue. Tiap hari, lu boleh cek. Dan itu keduplikasi lah ke tim. Tiap hari tim gue akan nyari gue. Bahkan kalau nggak nyari, dia bisa komplain. Lu kenapa sih nggak nyari gue hari ini katanya? Bisa gitu ya. Nah itu yang terjadi di tahun 2018. Gue kenal kembali dengan bisnis ini ya. Oke, shortcut story hari ini masuk teman-teman ya. Gue minta waktu lagi untuk masuk ke materinya. Oke, sukses dimulai dari kondisi pikiran, begin with the end in mind ya. Nanti gue akan 2 topik teman-teman. Yang pertama adalah masalah pebisnis asuransi. Yang kedua adalah 5 role dalam lu mau jalanin bisnis asuransi ini. Ini leader gue, waktu ini foto tahun lalu, 2 tahun lalu. Ini yang kelahiran 2001, ini kelahiran 2000, si Jonathan 2002 kayaknya. Ini 88, Clara 96, leader ini Evan 98. CLI berapa ya? Dia 50-an lah. Gua 60 berapa lahirnya gitu ya gua. Nah, oke, kita masuk dulu bisnis asuransi mulai dengan start yang benar gitu ya. Pertanyaan gue simple, teman-teman. Bisnis asuransi kalau ditanya mau sukses menurut lu sekarang apa nanti? Kalau boleh keduanya, teman-teman. Ya, jadi tapi memang kalau lu pengen suksesnya nanti, sekarangnya harus benar dulu. Nah, kenapa yang benar? Jadi gue mau bahas yang namanya fondasi. Apa sih? Oke. Apa sih yang namanya fondasi harus benar bagaimana gitu ya. Pertama, start dari pilihan gitu ya. Maksud gue gini, lo orang mau hadir hari ini hari Sabtu tuh pilihan lo orang apa pilihan leader lo? Leader lo mau teriak A sampai Z lo gak mau datang bisa gak? Bisa. Itu berarti pilihan lo orang. Lo orang sudah dewasa, sudah punya KTP, lo tahu yang namanya memilih dengan sadar. Cuman gue mau bilang, ketika lo sudah memilih, lo harus tahu setiap pilihan yang lo pilih itu ada konsekuensinya. Nah, setiap konsekuensi harus penuhi dengan tanggung jawab. Itu PR gua kalau orang. Ya, jadi ketika lu sudah memilih, lu tahu ada konsekuensinya, tanggung jawab lo harus fulfill. Oke, Joy, apa sih poinnya? Nanti gua akan bahas panjang lebar lagi. Ada 4 poin yang menurut gua lo harus beresin fondasi lo di bisnis ini. Yang pertama masalah belief terhadap bisnis Prudential. Yang kedua visi dan goal. Ketiga, tahu lu punya hot button. Yang keempat adalah agenda dan efektif dan produktif. Bangun bisnis Prudential sudah bangun gedung dan sangat dibutuhkan fondasi yang kuat dan kokoh fondasi. Semakin tinggi bisnis lu, fondasinya pun harus semakin besar. Gue masuk ke materi pertama, masalah belief bisnis Prudential. Gue selalu bilang ke leader gue atau ke tim gue dan sebagainya, kalau lu mau cari yang namanya income 10-50 juta, di luar sana banyak. Lu duduk manis, lu mau kerja jelek, mau kerja apa, akhir bulan gaji kok. Ngapain lu Prudential? Prudential itu more than that. Prudential itu bisnis yang besar sekali. Lo harus tahu seberapa besar bisnis ini. Harus ada waktu. Yang namanya bisnis, 2 kok, modal dan waktu. Gue cuma gak minta modal lu, gue minta waktu lu. Jadi harus ada waktu untuk bangun bisnis. Gue masuk sedikit ke coret-coret ya, biar teman-teman kebayang angkanya. Ada spidol. Yang leader boleh angkat tangan? Agent? Oke. Jenjang bisnis kita agent AB, betul ya? Tadi gue udah bahas di leader bahwa agent ke AB berapa omsetnya? AB ke AB omsetnya? Terus overriding sudah beres, agent AB, kalau sudah AB berarti kita mainnya apa? Royalty ya? Nanti pokok rata aja, royalty itu kita ada 6 kedalaman, kurang lebih besarannya dari omset kurang lebih sekitar 10%. Sampai sini clear? Teman-teman, kenapa gue bilang lu harus bayangnya bisnis Prudential begitu besarnya? Cuman bayang begini, tadi gue langsung udah bilang gitu ya. Kalau omset AAB itu ke AB 900 juta, seorang AB punya omset 1 miliar, itu masuk akal apa enggak? Dulu omset AB 1,2 loh teman-teman. Sekarang omset AB 1 miliar masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak teman-teman? Masuk akal, oke. Teman-teman gue cuma membawa kalau orang bahwa ini Joy mau bawa ke tim Joy, visi ke dia bahwa one day kita punya grup. Gue ambil contoh gampang, biar hitungnya gampang ya. Punya 50 AB di bawah. Yang masing-masing satu AB-nya 1 miliar. Berarti lu punya omset 50M, lu punya omset 10%, lu punya 5M, dibagi 12 bulan. Sebulan 400 juta teman. Lu mah 1M gak mungkin lah, udah setengah aja lah cuy lah. 500 coret, sebulan 200 juta. Makanya gue bilang, kalau lu nyari income 10-50 juta, jangan di sini. Efek yang lu keluarin, effort yang lu keluarin gak sebanding. Karena effortnya kalau lu tahu ngejarnya 100, 200 juta, 400 juta, akan sebanding. Karena lu tahu ujungnya mau ke sana. Makanya gue bilang ke orang bahwa kalau lu mau ngejarnya 10-50, banyak di bisnis luar sana yang lebih besar bisa ngasilin.
Belief lu terhadap bisnis Prudential berapa besar? Belief gue terhadap tim gue ke bisnis gue, more than that. Gede banget. Gede banget teman-teman. Makanya belief bisnis Prudential tuh penting banget. Seberapa besar lo ngeliat bisnis ini? Teman-teman, ini pernyataan. Pak Didi kenal dong. Manajemen kan, datanya berarti valid nggak? Valid. 2019 dia bilang 1.500 tenaga pasar, income-nya lebih dari 100 juta. Lah kalau udah data Prudential 100 juta ada 1.500, masa lo orang nggak mau jadi salah satunya? Ini data loh teman-teman. Kalau ada 1.500 orang yang bisa mencapai income 100 juta, kita harus jadi salah satunya di sana. Ini belief gue terhadap bisnis Prudential tuh. Oke. Cuy, belief gue udah bagus. Prudential it's gue udah tahu gede banget. PR kedua gue untuk beresin fondasi gue adalah visi dan goal. Tidak ada orang lain yang tahu kemana, goal mana yang paling penting kecuali diri lu sendiri. Anda sendirilah yang bertanggung jawab secara pribadi atas hidup Anda dengan Anda yang lakukan. Orang luar sana nggak akan peduli dengan apa yang Anda lakukan kecuali leader Anda. Teman-teman, PR di sini gue cuma mau bilang gini, cuy emang goal seberapa penting sih? Gue kasih contoh ya teman-teman ya. Ini ada gambar taksi. Ceritanya hari itu di gedung lah, kantor tinggi banget. Taruh lantai 30. Hari itu bete banget. Berantem sama orang tua, berantem sama pacar. Dari kantor kerjaan juga gak beres, dapat marah dari bos. Pusing gak dia? Pusing, dia turun dari lantai 30. Dengan kepala pusing, dia keluar, dia stopin taksi. Lu bertek. Taksi stop, dia naik. Supir taksi nanyanya apa teman-teman? Mau kemana? Gak tahu, pala gue pusing banget. Dia bilang, udah gue punya argo 200 ribu, lu jalan. Supir taksi jalan gak? Jalan. Tapi supir taksi mata yang ngeliatin argo terus. Karena gak mungkin itu argo habis, dia berhenti di tengah-tengah tol MBZ. Tuh tengah-tengah berarti ke sana 30 kilo, sih 30 kilo teman-teman ya. Jadi nggak mungkin, supir taksi harus ngeliat, oh 50 ribu, 100 ribu, 150, 180, 200. Dan mostly, ketika itu argo habis, supir taksi biasa berhenti di mana teman? Di jalan, tempat semula. Ada lagi? Di mana aja. Mostly, supir taksi biasanya akan berhenti di tempat semula dia naik. Karena dia berasa bahwa lu dari sini berarti lu amannya di situ, dia akan turunin di sama. Maksud dari cerita itu adalah kalau lu nggak tahu lu mau kemana, lu berasa jalan, lu berasa jual, lu berasa akhir tahun lu nggak kemana-mana, tahun masih di titik yang sama. Itu yang terjadi kalau lu nggak tahu lu mau kemana. Lu berasa jalan lu, jalan nggak tadi taksinya? Jalan, dia muter kok, ngabisin argo 200 ribu, dia berasa rekrut, ada omset timnya, tapi dia nggak tahu dia mau kemana, dia nggak tahu dia mau bisnisnya besarnya semana, dia nggak tahu timnya mau berkembang sampai mana. Akhir tanpa sadar 31 Desember dia nggak kemana-mana, masih di titik yang sama. Jadi belief lu terhadap bisnis Prudential clear, lu sebegitu besarnya, lu harus tahu goal lu mau kemana. Goal gak harus besar, lu buat dulu yang kecil, yang penting nyampe. Nanti lu tingkatin lagi goal lu. Nah, aspek kedua, setelah goal lu udah tahu mau kemana, ini yang gue mau bilang ke lu orang. Ternyata ada satu namanya Ray Dalio, dia udah bilang, kalau lu 1000% lu punya goal, 1000% juga problem pasti ada. Setuju? Lu punya goal, lu keluar problem, lu diagnose, lu design, lu do it again. Ini yang mostly terjadi. Jadi yang namanya goal, contoh, ketemu agentnya kok nggak jalan, oh diagnose, ternyata agent si Gen Z ini gue nggak bisa langsung marahin ya, mesti disayang-sayang dulu, ajak main dulu, ajak biliar dulu, design, coba lagi nih ke Gen Z lain, nggak jalan lagi, diagnose lagi, oh ternyata hot buttonnya belum kena nih, menangnya. Ini kan yang namanya goal ya. Jadi nanti si goal itu uniknya, jalannya tuh nggak lurus begini teman-teman. Si goal itu pasti begini nih. Akan ada looping-looping yang terjadi yang teman-teman lakukan ulang. Ya, jadi belief lu udah clear terhadap bisnis Prudential lu gede banget. Goal lu tahu mau kemana, lu expect problem itu pasti ada. Ini tahapannya nih ya. Ketika lu expect problem itu sudah ada, berikutnya adalah hot button. Cuy, semua speakernya juga ngomong, iya, masalahnya si hot button ini seling Sarah tekan gitu ya. Hot button itu kan tombol gas, teman-teman ya. Hot button itu sesuatu yang berhubungan erat dengan emosi. Tujuannya adalah emosi kita itu naik turun. Kalau lu bisa kontrol, lu punya emosi, lu bisa kendaliin, lu punya aktivitas. Nah, emosi itu biasanya berhubungan, emosi akan menimbulkan action. Emosi bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Ada orang bersifat positif apa? Proven. Gua keluar dari North, itu si ibu-ibu itu, Cece itu bilang gini, Joy mah dikasih baut bekas juga bisa jualan. Terus gue di Prudential gak jalan, malu gak? Malu. Itu sifat positif buat gue. Ada yang negatif.
Sinca kok keluarga gue gak pada didatengin ya. Karena gak ada duit kali ya, negatif bagi dia. Tapi itu menjadi proven dia emosinya terus main. Gue harus buktiin. Karena setiap orang sukses pasti ada orang pertama yang berhasil memutuskan itu untuk menjadi sukses teman-teman. Ya, jadi menurut gue dua ini tapi lo harus tahu. Karena emosi itu terus bangun biasa berhubungan dengan orang yang dicintai. Bisa keluarga, anak, orang tua, diri sendiri juga bisa teman-teman ya. Jadi lo harus tahu hot button lo bagaimana caranya ketika lo lagi overwhelm, agent gak jalan, problem itu datang bertubi-tubi dan sebagainya, lu bisa kontrol lu punya emosi. Clear? Kok ngomong semua ngerti apa enggak ini teman-teman? Selamat. Oke. Lanjut teman-teman ya, jadi lu udah expect namanya problem, lu bisa kontrol punya hot button. Sekali lagi, hot button ini jangan salah injek. Banyak orang ketika masalah datang, hot buttonnya salah injek, bukan gas yang injek tapi rem. Akhirnya nge-freeze. Pokoknya emosi harus terus main. Joy, cara cari hot button gimana sih yang bener gitu ya? Gua pokoknya hot button tuh gak bisa, Jen besok ketemu ya, gue mau bahas hot button lu. Ya gak bisa teman-teman. Hot button itu dalam suasana relax, santai. Misalkan lu main pedal bareng sama tim lu, pulang makan bareng. Udah capek, enak, ngobrol. Udah lempar aja pertanyaan-pertanyaan. Lihat aja kalau dia sudah berkaca-kaca. Nah itu hot buttonnya bisa mulai kena teman-teman ya. Gila ya, lu jadi anak pertama di sini, pasti tanggung jawab lu gede banget ya. Iya orang tua juga kapan ya masih bisa nunggu kita untuk sukses. Ya terus lempar hal-hal yang berhubungan dengan orang sekitar dia yang dia cintai. Itu belajar, setuju. Saya pun sampai detik ini masih belajar teman-teman. Ya, clear ya? Note buttonnya sudah clear. Yang terakhir masalah agenda. Saya pun juga sebenarnya sama menerapkan ke tim seperti yang kalian lakukan di sini. Masalah one card gitu ya. Jadi menurut aku, cuman uniknya tadi aku udah bahas gitu ya. Masalah agenda atau masalah kebiasaan, masalah rutinitas. Manusia itu 80% aktivitasnya dilakukan di bawah alam sadar teman-teman, subconscious. Lu jalan, lu nulis, lu makan, lu nyetir, semua sudah gak mikir. Jadi 80% aktivitas lu sehari-hari itu sudah berjalan di bawah alam sadar lu. Hanya 20% aktivitas yang berjalan itu conscious mind. Ini jadi PR, ketika lu subconscious tadi pengen dirubah menjadi conscious, lu gak nyaman. Lu merasa kayaknya gak enak karena keluar dari comfort. Lu bangun pagi, mau lari pagi, lu mau naik sepeda, lu mau olahraga, itu gak nyaman teman-teman. Nah masalah agenda gue harus bahas di sana dulu. Kenapa? Karena ketika lu sudah mau buat agenda, lu harus overwhelm, lu punya yang tadi namanya rasa gak nyaman tadi. Ada dua cara. Cara pertama adalah my hypnosis. Lu dengerin aktivitas lu catat lu mau ngapain, lu dengerin setiap hari sebelum tidur. Itu aktivitas pertama. Aktivitas kedua jauh lebih gampang, pakai repetition. Repetition ini, lu ulang, contoh misalkan lu mau bangun pagi besok jam 5. Berat banget. Tapi manusia itu hebat, dia akan dilatih dan 21 hari kalau lu paksa diri lu, habit lu mulai terbentuk. 90 hari lu paksa diri lu, lifestyle lu mulai ada. Itu manusia. Jadi kalau nanya gue bagaimana agenda yang efektif, simple. Lu beresin lu overwhelm tadi terhadap lu punya comfort zone tadi. Paksa diri lu sampai 21 hari aktivitas lu bisa jalan, habit lu mulai terbentuk. Gue mau teriak panjang lebar batu, ini gak akan mulai-mulai kalau lu gak maksa lu punya diri tadi keluar dari zona nyaman tadi teman. Jadi kalau lu paksa diri, lu paksa si subconscious tadi bergerak ke conscious sampai 21 hari, lu baru bisa bicara ke sini. Karena ini aktivitas yang lu mesti paksa diri keluar dari zona nyaman. Gak enak teman-teman nyatet, paksa diri keluar gak enak. Nah itu mesti dari diri teman, gak ada yang bisa nolong. Leader lu pun mau teriak A sampai Z, efeknya paling 10%. 90% dari lu. Ya, itu fondasi yang harus menurut gue harus lu bangun. Believe potensial itu gede. Karena lu siap dengan yang namanya problem, lu tahu hot button lu, dan yang terakhir lu tahu bagaimana ngatasin lu punya agenda. Kebayang? Ada pertanyaan dulu atau lanjut? Lanjut ya. Beresin diri sendiri, gue udah beresin. Fondasi gue sudah clear, gue masuk gitu ya. Next. Ini Usain Bolt, dream are free but goal have a cost. With our time, effort, sacrifice, and sweat. Sometimes orang ngelihat, gila dia sukses, gila teman-teman di belakang itu banyak yang dia perjuangkan. Gue udah bilang, ketika lu lihat orang, dia punya rumah baru, dia bisa beli mobil baru, percayalah ada harga yang dia bayar. Yang teman-teman gak lihat dan dia gak tunjukin ke teman-teman. Ya, ini satu video bisa nyala, boleh di setel Kak. Mungkin pernah dengar, bagus menurut gue. When I was young, if people said, Jackie, one day you will get an Oscar, you know? But I just concentrate, even my box office, good. Box office, no good. Somebody go to see my movie, some people don't like movie. Doesn't matter. Every day, single shot in the movie,
in the stage, on the set, I do my best. I can risk my life for all those years. One day, I never go to the Oscar. Oscar come to me. Poinnya dari video itu ya. Dia bilang dia tuh nggak pernah ngincer yang namanya Oscar, dia bilang. Dia nggak pernah ngincer yang namanya Star Club, dia nggak pernah ngincer yang namanya hal itu pun. Yang dia incer adalah gue harus lakukan yang terbaik tiap harinya. Ketika gue lakukan yang terbaik, gue jatuh, gue nggak pakai stuntman, gue jatuh, gue berdarah, gue bangun lagi. Oscar yang datang ke gue, dia bilang. Kebayang teman-teman? Dia bilang pokoknya, lu jangan mikirin Star Club, lu jangan mikirin promosinya, lu lakukan yang terbaik tiap hari versi lu. Dia akan datang otomatis ke lu tanpa lu sentuh. Itu poinnya dari video tadi ya. Oke, Joy pondasinya sudah beres, gue udah tahu. Agenda kedua gue adalah 5 role pebisnis asuransi. 5 role pebisnisnya adalah selling, recruit, leading, training, dan coaching. Banyak agent berhasil naik AB lalu stuck tidak bisa naik AB karena kebanyakan hanya menjalankan role pertama saja. Clear? Naik agent ke AB gampang AB ya. Dan tanda kutip adalah mungkin closing ring 1 beres teman-teman. Ketika ring 1 mau ke ring 2 ada PR tersendiri yang harus dilakukan. Sehingga banyak orang stuck gak bisa naik AB karena hanya menjalankan role pertama saja. Oke, kita bahas role-nya, masuk ke satu. Yang pertama adalah selling. No business without selling. Wajib bisa, tulisannya gelap banget ya. Oke, poinnya gini. Lo pernah gak ketemu calon agent bilang, aduh kok gue gak bisa selling kok. Aduh kok gue gak bisa ketemu orang, banyak ya. Bahkan gue sekarang infoin ke orang-orang itu, lo harus bisa selling. Kebalik ya. Cuy, emang kenapa sih? Jadi gini uniknya, manusia itu diberi akal budi teman-teman. Lu gak bisa nyanyi, tiap hari belajar nyanyi, bisa nyanyi gak? Lu gak bisa berenang, tiap hari lu belajar berenang, bisa berenang gak? Bisa, itulah manusia. Manusia itu bicara ada 2, kemampuan atau kemauan. Kalau lu bilang tadi lu gak bisa jualan, lu gak bisa ngomong sama orang, sorry itu bicara kemampuan, kita bisa latih. Tapi kalau bicara kemauan, gak ada yang bisa nolong. Karena lu bilang, karena klisenya ya dia bilang gue gak bisa, padahal dirinya tidak mau. Sehingga dia mengeluarkan alasan-alasan tadi yang bicaranya adalah kemampuan. Padahal kemampuan itu bisa dilatih. Ya, next wajib bisa. Kita harus ada basic customer itu untuk long term di bisnis ini. Bangun new market, no business without selling. Nah, kunci di selling sebenarnya ada sales idea. Jangan banyak sales idea yang teman-teman pakai. Bruce Lee kan bilang ya, jangan lu perganain 1000 jurus tapi lu latih 1 kali, lebih baik lu kuasain 1 jurus lu latih 1000 kali. Same dengan selling idea. Lu pakainya 1, gue di tim gue cuma pakai segitiga proteksi teman. Udah, itu doang 1. Nanti ketika dia sudah makin jago lagi dia mau masuk ke cermin aset lah, mau masuk ke pagar PPH dan sebagainya, silakan. Cuman ya pertama gue cuma ajarin dia segitiga proteksi. Even segitiga proteksi itu pun gue print, gue laminating, gue bagiin ke agent gue. Ya, yang terakhir masalah konsistensi, kunci dalam selling ada konsistensi, rasio 10:1, kemungkinan 1 closing. Clear? Selling is must. Jadi selling no negotiation. Kalau lu gak bisa, tenang gue ajarin. Kita belajar sama-sama. Kita manusia yang diberi akal sehat, kita bisa belajar. Kalau lu bilang gak bisa, berarti lu nya gak mau. Bukan gak mampu. Oke, next. Yang kedua masalah rekrut teman-teman ya. Rekrut itu setelah Joy jalanin, FLC yang ideal seorang leader, 1 tahun teman-teman harus dapetin 30 FLC. Itu idealnya. Tadi aku udah cerita banyak di bawah masalah FLC, 30 FLC. Masuk akal gak teman-teman leader? Suaranya kurang keras. Masuk akal gak teman-teman leader? Masuk akal teman-teman ya. 30 FLC itu masuk akal. Ini aku perlu jelasin lagi atau nanti nanya ke leader masing-masing? Ya, nanya aja ke leader masing-masing ya biar aku bisa. Cuman intinya kuncinya adalah di 30. Gak kebaca masuk ke sini. Sorry, ini bisa ganti ke. Oke, rekrut. Apa ini? Mengajak dan Oke, intinya rekrut mengajak, ada kriteria dalam rekrut teman-teman ya, kuncinya pakai right person. Right, R-nya itu adalah ready to change, I-nya adalah interest with people, G-nya adalah goal oriented, H-nya adalah high energy, dan T-nya adalah teachable. Kalau lu bisa dapetin 3 aja dari 5 kriteria ini, biasa dia orang yang cukup bagus. Ya, aturan dasar, gue udah bilang tadi juga bahwa aturan dasar, nah ini bagus, thank you. Aturan dasar dalam rekrut ada 2 teman-teman. Bicara transformasi dan bicara visi. Tadi gue juga bahas di bawah. Kalau lu mau ngerekrut orang, kalau ada transformasi yang nyata di diri lu, tenanglah orang itu akan cari lu.
nih orang dulunya teh nggak naik motor, naik motor tiba-tiba kok bisa beli mobil. Orang itu penasaran, dia bisa ketok pintu lu untuk nanya. Karena adanya transformasi di diri lu. Itu aturan dasar dalam rekrut. Ya, Joy gue agent baru, transformasi belum ada. Gampang, lu perkuat visi lu. Lu tahu di bisnis ini lu mau kemana, lu mau gandeng dia kemana, lu mau bawa dia kemana. Kalau dia bisa ngelihat dia mau bawa lu gandeng kemana, itu orang bisa ikut lu. Tadi gua kasih contoh juga, contoh gini, lu ngerekrut orang ketemu, kok apa kabar? Iya kok gue lagi jalanin bisnis asuransi, kok coba yuk sama aku bareng segala. Terus hal satu, karena dia gak punya visi. Yang satu lagi, gila apa kabar kok? Gue ada bisnis keren banget. 5 tahun dari sekarang tim gue anak muda semua dan lu salah satu partner bisnis gue di bisnis ini. Gue mau gandeng tangan lu untuk kesana kita bareng-bareng. Beda gak? Beda, karena lu tahu mau gandeng dia mau kemana. Jadi kalau lu gak punya transformasi yang nyata, lu perkuat, lu mau kemana di bisnis ini. Itu aturan dasar dalam rekrut, transformasi dan visi. Kalau visi lu kuat, gue gak panjang lebar tuh masalah NBO segala belum. Di awal itu gue mainnya visi. Lu mau bawa dia, mau gandeng tangan dia mau kemana. Itu sesimpel itu teman. Ya. Yang terakhir yang bicara tantangan, bicara kapasitas belum besar, believe ke bisnis pro. Poin di sini adalah nanti lu masalah rekrut akan ribut terus masalah quality dan quantity. Kalau bicara kualitas, orang normalnya pasti mau rekrut orang lebih bagus dari dirinya. Gak ada orang mau rekrut lebih jelek dari gua nih, gue mau rekrut gitu ya. Pasti mau bicara rekrut lebih bagus dari lu. Nah bicaranya ketika lu mau rekrut orang lebih bagus dari lu lupa ningkatin kapasitas diri lu. Ketika lu lupa ningkatin kapasitas diri lu, mungkin kerekrut ya Joy, mungkin kerekrut, jalan PR-nya lagi. Karena lu belum eye to eye dengan dia. Ketika lu sudah ningkatin kapasitas lu eye to eye dengan dia akan lebih mudah untuk jalan. Jadi kalau bicara tantangan, quality dengan quantity terus didebatin. Menurut gue pribadi masih main di quantity teman-teman ya. Gue paksa tim gue untuk ada aktivitas. Karena main di quality, lupa toto ujungnya udah 31 Desember teman-teman lupa rekrut. Karena ribut dengan yang namanya kualitas. Nggak ada yang salah dengan kualitas, gue juga bermain di kualitas. Gue incer, gue tahu orang ini bagus, gue naikin kapasitas gue sampai dia ngeliat gue eye to eye. Gue masuk pelan-pelan, gue bonding dengan dia, gue bawa visi gue ke dia. Dan dia mulai masuk ke visi gue, mulai gue bisa rekrut dia. Itu bicara quality. Boleh nggak jalanin dua-duanya? Boleh. Tapi gue masih bermain di quantity. Cara main quantity tanya ke leadernya yang tadi aku udah sharing di bawah teman-teman ya. Itu bicara tantangan. Kuisnya ke calon rekrut berpengaruh banget. Lu mau sampingan gak di bisnis, lu mau part time gak? Contohnya ilustrasi kacang. Lu taruh kacang tapi lu ngarepin harimau yang datang. Sama, lu ayo cobain bisnis ini sampingan aja. Lu dari awal udah mindsetin dia bahwa ini bisnisnya bisnis sampingan teman-teman. Beda kalau dari awal lu mau, gila nih bisnis keren banget, gila. Ini huge banget. Gue mau bawa lu partner bisnis, kita punya tim gede banget, anak muda semua. Dan kita menjadi partner untuk bisa proteksiin mereka dan menjadi independence untuk secara finansial. Itu kan visi yang teman-teman bisa bawa ke mereka. Ya, pertama selling, clear. Kedua rekrut, clear. Ketiga masalah, bisa masuk, ini gak bisa maju. Oke. Satu selling, kedua rekrut, ketiga masalah leading. Pastikan leading orang lain, sebelum leading orang lain, pastikan lu sudah bisa leading diri lu sendiri. Ini bicara pondasi yang tadi teman-teman. Pondasi lo orang sudah beres dulu belum? Sebelum lu bisa masuk ke sini, beresin dulu pondasi. Lu tahu seberapa huge bisnis ini, beautiful terhadap bisnis ini gede. Lu tahu goal lu mau kemana, lu bisa tekan emosi lu terus untuk hot button lu dan tahu lu bisa ngeberesin lu punya agenda tiap hari. Baru bisa beres. Nah, banyak kok lead by example. Lakukan apa yang lu mau tim lu lakukan. Bullshit kalau lu bilang lu saklap, lu nya gak saklap, betul gak? Lu pengen dia datang, lu nggak datang ke kantor aja, lu datang ke kantor aja, dia belum tentu datang ke kantor, apalagi lu kagak ke kantor, ngarepin dia ke kantor, betul ya? Jadi lead by example itu menurut gua adalah master dari leading ini. Simple, lu pengen dia apa, lu buktikan kalau lu bisa jadi. Dia akan follow lu dengan, oh iya ya, terbukti gitu ya. Yang kedua masalah, belajar terus menerus. Never stop learning because life never stop teaching, teman-teman. Jadi yang namanya belajar terus-menerus gak akan berhenti. Lu learn, unlearn, dan relearn lagi. Masuk PAA, PGB, PNG, berubah semua gak? Masuk COVID, aturan isoman, aturan apa terus relearn. Masuk keluar baru lagi produk mapan, relearn lagi. Itu yang terjadi. Memang yang namanya leader, kita akan never stop untuk learning teman-teman. Ya, jadi poin pertama adalah lead by example, yang kedua lo harus terus belajar. Yang ketiga adalah memberi harapan. Poin di memberi harapan, lu harus jadi leader yang terus membawa lilin secerca cahaya buat tim lu.
menjadi secerca cahaya bagi tim. Jadi ketika leader sudah datang ke lu atau agent datang, kok gue ditolak segala bla bla bla. Oh, tenang, tenang, tenang. Gampang, gue juga pernah kayak gitu. Udah yuk makan dulu, duduk, yuk makan. Kenapa emangnya segala? Terus teman-teman, itu yang dilakukan sebagai leader. Kita harus terus dia kasih hope. Orang yang namanya kena kanker, orang yang namanya sudah hampir di ujung masih bisa hidup, kenapa teman-teman? Ada hope teman-teman. Same. Selama lu bisa kasih hope ke dia bahwa dia bisa sukses di bisnis ini, bahwa dia bisa berhasil step by step, dia akan coba jalan pelan-pelan ikut teman-teman. Yang terakhir adalah business owner. Lakukan seperti bisnis, investasi, dan berani kontes. Balik lagi ini bisnis teman-teman. Yang namanya bisnis teman-teman harus hitung. Jangan pelit yang namanya dengan kontes tim, kontes pribadi. Oh agensi gue gak ngasih segala, keluarin pribadi. I don't care teman-teman. Karena gue mau bisnis gue bertumbuh. Bisnis ini bukan bisnis leader lu, bisnisnya ada bisnis lu. Jadi jangan berharap sama leader lu juga sometimes dan tanda kutip, Dor ayo ngadain bisnis, lu bisa lo adain bisnis lu sendiri. Lu adain kontes lu sendiri. Karena bisnis ini bisnis lu, bukan bisnis leader lu. Setuju ya? Jadi jangan manja. Agensi gak ngasih kontes nih, ya udah adain sendiri. Hitung, kita ada overriding kok. Ada overriding, hitung berapa bulan lu bisa hitung manual. Kalau nggak ngerti, cara cari leadernya, cara ngitungnya gimana. Ya? Saling clear, rekrut clear, ketiga masalah leading sudah tahu, keempat masalah training. Nah, training yang jadi PR teman-teman ya. Leader angkat tangan. Yang ada meeting direct unit tiap minggu, stay. Nah, ini jadi PR. Karena menurut gua ini yang paling penting di training. Gua waktu ngadain training pertama kali, konsistensi tiap minggu. Wih, agent cuma 1, 2, kadang bisa rame ntar 30, ada agent dong, gak ada agent, leader stay. Itu kunci gua ke tim. Terus sih, emang lu ada meeting ini sendiri segala. Selama tim lu belum besar, adain dengan pohon lu bareng-bareng. Oke. Lu dengan AB direct lo atau dengan AAB adain bareng. Yang penting ketika agent gak ada atau ada, lu ada dengan leader semua komit. Hari itu datang. Ketika habit itu mulai dibentuk, lama-lama agent lu bisa bawa pelan-pelan. Ya, tapi kok bingung, training mau ngapain aja sih? Emang di training ngapain? Edo juga udah sharing, lu tinggal baca buku, lu tinggal bagikan apa yang lu dapat dari buku tersebut. Dan banyak hal yang bisa lu bahas. Jenjang karir, variasinya, bangun mindset pebisnis, believe kalau bisnisnya sangat sederhana. Compare, kalau dia ada satu pebisnis, compare aja. Dia balik modal kapan, efisiensinya lama. Ini materi semua teman-teman. Perdebatan makro bisnis asuransi, peluang besar, marketnya gimana. Develop goal bulanan buat agenda, itu juga bisa jadi materi. New product, cara penetrasi ke pasar, lu tahu cara penetrasi ke pasar dan lu bagikan ke tim lu, itu bisa jadi meeting direct ini tuh tiap minggu. Pertanyaannya adalah, lu mau coba apa enggak? Kalau lu gak mau coba, ya ini gak akan jadi masalah lagi. Karena kan ketika lu tahu lu mau ngapain, ya caranya akan datang sendiri teman-teman ya. Selling, rekrut, training, leading, yang terakhir masalah coaching teman-teman ya. Coaching itu bicara bisnis ujungnya adalah kedewasaan. Tua adalah kodrat, dewasa adalah pilihan. Lu mau umur 40 gak dewasa juga bisa teman-teman. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit hilang, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit itu bicara kedewasaan. Gue ada tim usia 40 yang gak dewasa ada gak? Ada. Karena dewasa itu pilihan teman-teman. Makanya gue bilang yang namanya bisnis itu bicara kedewasaan. Tua adalah kodrat, dewasa adalah pilihan. Masalah ke coaching adalah, yang pertama adalah listening first. Dengarkan problem dan keluhan tim dulu sebelum lo kasih solusi. Kita sebagai leader kebanyakan pengen lompat. Padahal si tim pengennya curhat. Oh iya gue tahu gini langsung gitu ya. Jadi ini banyak kita skip sometimes. Padahal dalam seni coaching itu adalah mendengarkan. Yang kedua adalah masalah empathy dan support. Bangun hubungan yang lebih dari sekedar bisnis tapi juga as care as family. Yang namanya coaching itu, gue ada satu AAB, AAB-nya punya calon AAB, berarti masih agent. Agentnya lagi rekrut. Waktu itu habis meeting unit bareng, pulang ikut gue karena tinggalnya di Bintaro. Yang gue lakukan adalah care as a family adalah cerita ngobrol, dia baru pindah dari Kemang ke daerah Bintaro, terus dia cerita mamanya cukup deket sama warga-warga sekitar segala, gue ajak mau ketemu sama mamanya. Itu yang gue lakukan, makan bareng, gue yang undang makan. Untuk ujungnya apa sih Joy? Minta support dari mereka, dari mamanya. Gue support dari sisi sini, yuk gue minta support dari mamanya. Joy pasti jalan, belum tentu, tapi gue lakukan dulu care as a family. Karena gue minta support dari kiri, dari kanan dulu supaya dia bisa dapat booster. Kita selama booster dari kantor, nyampe rumah kalau nggak di booster hilang nggak? Hilang teman-teman. Jadi gue butuh booster juga dari bawah. Empathy dan support. Yang terakhir adalah challenge dan accountability. Mengarahkan tim kita keluar dari zona nyaman dan bertanggung jawab akan goal mereka.
Ini masalah coaching. Terus terakhir pasti ada rasio 50-30-10. 50% hilang saat agent, 30% hilang saat AB, dan 10% hilang saat AB. Ini sudah rasio teman-teman ya. Jadi sudah ada 5 role, selling, recruit, leading, training, coaching ya. Conclusion, kita udah di ujung, aman. Punya belief yang kuat tentang masa depan bisnis ini sehingga tidak mudah mengeluh, apalagi terhadap agent dan leader yang bukan directnya. Hati-hati ya. Kadang ditarik gitu ya. Setiap minggu usahakan ada produksi baik pribadi atau unit menandakan bisnis Anda berjalan. Kelima role yang tadi tidak bisa didelegasikan. Memang kita harus bisa menguasai setiap role yang ada. Joy, gue gak bisa belajar. Ya, kita sama-sama manusia yang diberi akal sehat sama Tuhan. Pasti bisa gitu ya. Terakhir lagi, sekali lagi, sukses adalah pilihan bukan kebetulan, paksa diri. Ada rumus dari Brian Tracy. Brian Tracy itu punya satu golden rule. Golden rule-nya dia bilang gini. Tidak ada yang menghalangi lo untuk sukses. Ketika lu melakukan apa yang orang sukses itu lakukan. Kebayang? Saya ulang ya, tidak ada yang menghalangi lu untuk sukses. Kalau lu melakukan apa yang orang sukses itu lakukan, itu golden rule. Selamat pagi. Pagi. Oke. Next, conclusion yang terakhir gue tutup dengan yang namanya berdoa. Berdoa itu selalu ada kuasa di atas, kita boleh berencana, tapi yang di atas bisa punya rencana lain. Berserah lakukan yang terbaik. Gue di sini punya real story teman-teman ya. Gue satu agent waktu itu ketemu orang of nowhere kontak gue. Tiba-tiba dia pengen jadi agent gue gitu ya. Ternyata orang Bangka. Terus papanya memang meninggal 1 tahun. Gue mau terbang ke Bangka. Ngingetin 1 tahunnya bareng. Sebelum ke Bangka kita list name bareng. Ayo siapa yang mau di prospek segala. Keluar list name 300 juta API. Wih asik ya. Terbang ke Bangka. 1 minggu gue di Bangka sambil ngerayain segala. Balik dari Bangka menurut orang gue berapa API? 0. Wih keren. 0 teman-teman. Cuman gue bilang bro, gila ya. Lu boleh berencana tapi yang di atas mungkin punya rencana lain buat lu. Jadi orang sering teriak, Tuhan mana hasilnya? Dia lupa yang ininya teman-teman. Lu udah lakukan ininya belum? Karena ketika lu sudah lakukan yang ininya, dia akan beresin teman sisanya. Jadi gue percaya banget ketika lu ributin hal ininya, cek diri lu, apa lu sudah lakukan yang versi terbaik dari diri lu. Ya, oke, kita baca bareng-bareng boleh ya? Oke, yuk. Oke. Next, ada satu video lagi, kita tonton bentar doang videonya. Ini menurut gue real story untuk semua aja, bisa setel nggak kalau ini? บ่นจัง ขอให้ได้บ่นแม่งสายนิดสายหน่อยขาดกูไปมึงรู้เรื่อง เฮ้ย ออกเลยเหรอ ออกเลยพี่ ออกไปไหน หางานใหม่ ปีหนึ่งคนตกงานนี่400,000 กว่าคนรู้ป่ะเนี่ย รู้ ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซน ได้ข่าวว่าปีนี้ออกมา4คอมฟอร์ตโซนแล้วนะฮะคุณเนี่ย ใช่พี่ หัวหน้าเด อ๋อ แม่งมาสายนิดสายหน่อย โอ้โห บ่นจะเป็นจะตาย บ่นอะไรก็ไม่รู้ โอ้โห แล้วหัวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีความสุขอะนอนไม่อิ่ม มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำงานไม่เต็มที่ไง โอ้โห คนนะพี่ไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลย คอกออฟฟิศนี้ขาดผมไปสักคนนะเจ๊งผมบอกเลยแม่งพังพินาศผมว่าคนเจงออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาทนไม่ใช่โอ้โธ่ ออกไปทำอะไรครับ อยากรู้จังเลย อยากมีชีวิตช้าๆพี่ อ๋อ slow life สโลไลฟ์เหรอ ใช่ครับ ทำอะไรอ่ะ เปิดร้านกาแฟพี่ เปิดร้านกาแฟ โอ้ไอเดียใหม่เลย ฮะ เหรอ ใช่พี่ เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะ เจ๊งกันไป 80 กว่า%เนี่ย ก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะ แล้วออกจากนี้ก็ตกงานสิเนาะ ไม่มีเงินเดือนเนาะ ก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นนายตัวเองอะพี่ ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะ ต้องผ่อนอะไรบ้างอะ มีอยู่2 อย่างเอง อืม รถกับบ้าน มีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงาน ผมมีเงินเก็บ เท่าไหร่ 80,000 ผ่อนได้กี่เดือน 2 เดือนนิด หลังจากนั้นใครผ่อน ๆน่าเป็นพ่อแม่ เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะ ครับ น่าภูมิใจนะ ทิ้งภาระให้พ่อแม่ ระวังจะได้รางวัลลูกกตัญญูมีสติสักนิดหนึ่งเยี่ยมไปเลยไปลาออกกันแป๊บเดียวเนี่ยออกเลย ไม่เป็นไรพี่ ออกเลย ชั่ววูบ ฮะ ก็เดี๋ยวพี่เมื่อกี้มันขึ้นไง อ๋อ นิดหน่อยผมเย็นแล้วพี่ อ๋อ Dari sini mengajarkan ketemu orang sana yang seperti ini teman-teman. Ribut, berusaha membuka kafe, buat sendiri dan ujungnya karena manusia itu senang dengan namanya emosi sesaat tanpa mikir, tanpa pelan. Jadi tugas lo sebagai leader untuk bisa coaching mereka. Oke, sebagai penutup teman-teman,
Oke, jika ingin sukses lupakanlah alasan, teman-teman. Jika ingin alasan lupakanlah sukses. Selamat pagi, mohon maaf bila ada salah kata. See you in this one and man it, teman-teman. Thank you. Wow, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ko Joy dong. Wow, luar biasa Ko Joy. Ko Joy boleh duduk sini sebentar Ko Joy. Oke, thank you banget. Luar biasa teman-teman, silakan duduk. So, Oh, mau satu dua pertanyaan boleh ya? Silakan, kalau satu ada dua pertanyaan silakan. Buat teman-teman dari Legacy. Oh ya, Ko Victor. Silakan Ko Victor, ada mic kah? Nah, di belakang ya, mic-nya ya. Nah, ini jokes-nya nggak pernah beres. Thank you. By the way, senang banget dengerin Joy karena menurut saya dari pertama kali tadi ngobrol sama lu, handshake-nya kuat banget ya, terus badan tegap, wah keren banget. Ya. Wes, thank you, bro. Thank you. Ya dan powernya apa yang di deliver sama lu tadi cukup singkat, jelas dan menurut gua itu mencangkup semua hal yang sebenarnya kita perlu lakukan di bisnis ini. Yes. Nah pertanyaan gua satu, jadi tadi gua lihat ya bahwa ketika lu bekerja di perusahaan company sebelumnya juga lu kan perform well. Ya, and then ketika lu pindah sini tentunya ada satu hal yang akhirnya lu pikirkan dong. Karena Yes. karena waktu saat itu lu juga Bagus. jadi developer, ya lu juga jadi manager yang di levelnya tadi apa yang namanya yang lu bilang Business Development Manager. ya, Business Development Manager. Berarti artinya di level itu lu secara income juga bukan sesuatu yang kurang gitu loh. Ya. Ya kan, dan sekali lagi lu juga orang pekerja keras. Gue percaya di tempat itu pun lu akan perform. Nah, tapi kenapa lu ada di sini akhirnya? Gitu loh. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Gue mau cerita ya. Di sini masih ada yang part time, boleh angkat tangan? Nih, nggak mau ngaku ya. Kerja atau punya bisnis? Kerja ya, oke. Jadi gue kerja kan kok. Jadi kalau lu nanya kenapa gue akhirnya memutuskan full time, sorry nih yang lagi kerja bukan yang menentukan. Selama bisnis itu bukan punya lu, atau bisnis itu bukan punya keluarga lu, sorry lu beban buat mereka. Beban. Lu tuh cost buat mereka. Yang namanya bisnis nyari omset nggak? Betul ya? Tapi sorry mereka akan potong omset itu dengan yang namanya cost. Ujungnya mereka akan lihat yang namanya profit. Ini terjadi, semua bisnis sama teman-teman. Perubahan kalau yang sama kok. Omset, mana cost, mana profit. Itu real dalam dunia bisnis. Di kerjaan gue yang sebelumnya, omset maunya naik teman-teman. Betul nggak? Tahun depan kita naikin omset ya 10%, 20%. Stuck lah, datang COVID dan sebagainya. Profit mereka nggak mau turun loh. Lah omsetnya stuck, profitnya mau naik. Apa yang mereka potong? Cost. Hitung-hitungan mulai terjadi kok. Jadi kalau nanya gaji gue gak kecil, dulu 50 juta udah hit loh teman. Ganti mobil udah 3 kali. Dari Vios, Outlander, terakhir Nissan X-Trail. Enak gak? Enak. Tapi hitung-hitung mulai jadi, bonus gue mulai dibatas-batasin. Komisi gue mulai dihitung-hitung. Sampai sekarang gue untung sudah keluar gitu ya, bonus sudah gak ada. Komisi sudah dihapus per 3 bulan. Bonus sudah mulai dihitung, kalau nyampe keluar bonusnya udah semua. Jadi selama perusahaan itu bukan punya keluarga gue, atau bukan punya keluarga gue pribadi, sorry gue tuh akan selalu jadi beban buat mereka. Akan ada hitung-hitungan yang terjadi buat gue. Nah di titik itu gue kenal kembali dengan bisnis Prudential. Dan gue pengen punya bisnis gue sendiri kok. Makanya gue tuh 2018 gue jalan, 2019 gue langsung memutuskan full time. Income belum nyampe, 2018 bulan Desember income gue dari Prudential itu baru di angka 22-23 juta. Gaji gue 50 teman-teman. Tapi gue cuma mikir gila ya 9 bulan, gue jalan 8 tahun di sana hampir 50. 50 di sini jalan 9 bulan gue sudah setengahnya. Kalau gue bisa full time di sini, wah cepet nih eksponensialnya di sini. Itu logika gue secara bodoh-bodohan logika. Gitu ya. Jadi kalau disuruh akhirnya 2019 gue memutuskan full time gak pakai mikir. Tapi namanya godaan teman-teman ya. Lu full time, gue kan megang account cukup besar berarti di kompetitor. Kompetitor yang kontak ada 3 loh tuh, gak bohong. Gue perusahaan Jerman, dari Italia ada kontak, dari Austria ada kontak, Australia itu Italia itu Bonfiglioli itu interviewnya sampai 3 kali dari Hong Kong, Italinya langsung sama pokoknya dari Thailand dulu ke Hong Kong baru ke Italinya itu kontak sampai 3 kali. Nawarin gaji juga fantastis kok, ada yang 80 sampai 100 juta. Maka tadi gue bawa ketika diberesin diri sendiri itu ada yang namanya hidup adalah pilihan. Di situ gue memilih. Gue balik ke leader gue cuma tanya, ya balik lagi. Ketika lu dikasih gaji 100 juta, emang lu dikasih gratis? Akan ada PR yang lo harus kerjain lagi. Ujung-ujungnya akan dapat lagi yang namanya cost-nya besar. Cost-nya harus ditekan lagi. Lo akan hitung-hitungan lagi dan itu terjadi lagi buat gua. Di titik itu lo memutuskan untuk fokus di Prudential. Tepuk tangan dulu buat kita semua teman. Semoga menjawab kok. Thank you. Jadi cepat tobat ya kalau yang masih part time.
Kalau gue ada yang nanya ya, kok oke. Jadi banyak dari teman-teman kita nih beberapa dari partner mau transisi mau full time atau mau jadi leader atau mau jadi ya akhirnya full time lah pada akhirnya kok ya. Nah mereka tuh nggak biasanya karena mereka dari kerjaannya udah cukup sibuk di hari-harinya. Tapi gimana cara dan kita juga yakin bahwa lu juga cukup sibuk dan gimana caranya lu untuk memulai dulu di Prudential bagi waktunya kok bayar harganya di situ dan sampai akhirnya lu akhirnya bisa memutuskan untuk oke gue lepasin yang ini deh gitu. Thank you kok. Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Jadi ketika lu sudah memilih, tadi gue bilang setiap hidup ada pilihan, setiap pilihan ada konsekuensi. Nah di PR inilah ketika lu sudah memilih konsekuensi lu siap nggak? Karena konsekuensinya harus penuhin dengan yang namanya tanggung jawab. Kalau lu bilang tadi sambil part time, berarti kan harus bangun jembatan. Banyak orang bilang part time, tapi nggak siap dengan overtime-nya. Lu part time ada jam 5 makan siang ada, lu bisa ketemu orang, lu siap nggak dengan hal itu? Itu kan berarti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Pulang kerja gue udah capek nih kok, gue mesti ketemu orang lagi. Itu kan berarti konsekuensi. Nah di situ halnya siap nggak? Nah ketika lu sudah siap, lu sudah tahu pilih ini, konsekuensinya sudah tahu, lu penuhi nggak dengan tanggung jawab? Kalau lu ngambil tanggung jawab, puji Tuhannya, alhamdulillah pasti itu terjadi sih menurut gue. Pasti itu terjadi sih. Karena lu sudah memilih, lu sudah swapin tuh pilihan lu dengan hal-hal terus, pasti itu terjadi sih. Nah, gini-gini, gue tuh udah jalan 8 tahun. Jadi ketika sudah 8 tahun, mostly sebenarnya gue nggak touch pun jadi PO, ngerti gak sih? Jadi aktivitas gue mungkin 70%, 80% lebih di Prudential, tanpa di North-nya. Jadi, tapi bukannya gue nggak hit target loh, gue hit target loh, bahkan lumayan, achieve lah. Jadi sebenarnya gue tuh banyak waktu yang bisa gue pakai dan gue manfaatkan itu dengan baik kurang lebih gitu. Semua customer gue datang pasti di ujungnya dia harus tahu gue di Prudential. Ketemu datang ke pabrik A, closing on spot ada, ngambil UPJIWA, gue banyak banget jual UPJIWA yang 400.000, 500.000 buat proteksi anaknya. Ambil link term sampai usia 55, itu gue banyak banget jual, 400.000, 500.000, 400. Gue tuh tahun pertama teman-teman 58 case. Jadi gue teman nanya, gue bukan dibangunin dengan case gede, bener-bener case satu-satu, experience gue untuk gue terangin ke agent, ditolak A, ditolak B, gue banyak ilmunya. Itu yang gue latih. Jadi kalau ditanya tadi, untungnya gue sudah tahun ke-8 di bisnis tersebut, atau di kerjaan tersebut. Jadi gue sudah hafal medannya. Gue sudah tahu karakter orang ini, mana yang perlu gue datengin, mana yang gue telepon dong jadi PO. Nah dari situ gue strategikan lah bagaimana dengan baik untuk bisa jalan di bisnis dengan baik. Karena gue sudah memilih mau jalan bisnis ini. Gitu sih. Thank you. Thank you banget Ko Joy. Jadi gue pertama kali lihat ini kok kayak artis siapa gitu, Kincang gitu ya, atau siapa gitu loh. Gue pikir ini kayak siapa gitu loh dari. Terus benar tadi kalau Victoria pegangan jabatan tangannya bikin remuk sampai naik dikit kaki gue ya. Maksudnya, aduh, kata gue ya. Tapi hari ini kita belajar satu hal yang menurut gue menarik karena kita dikasih lihat overview ada di Prudential. Jadi buat teman-teman partner yang baru pertama kali join di tempat ini di Legacy, teman-teman ngelihat gimana caranya bahwa someday one day lu akan jadi leader dan gimana caranya untuk tadi Ko Joy bilang mempersiapkan itu semua dari sekarang teman-teman. Karena lu mau sukses sekarang atau nanti, dua-duanya kan. Ya sekarangnya kayak gimana, nantinya gimana dan kita harus daily-nya kita harus atur teman-teman untuk kita bisa ngembangin kapasitas kita. Dan tadi memang sekalinya orang sipil tetap orang sipil, pertamanya mulai dari fondasi. Udah ngomonginnya juga udah bangunan gitu dari awal ya. Fondasinya dulu gitu loh. Nah fondasinya benar untuk kita bisa believe sama diri sendiri apa yang kita butuhkan dengan kapasitas kita lah bahasanya ya seperti itu. Dan terakhirnya terakhirnya dengan roles leader seperti apa. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa roles leaders itu simple. Lu jadi leader udah enak, jadi leader enak tapi enggak juga. Teman-teman harus belajar ada 5 roles yang tadi teman-teman ya. Nah teman-teman sebelum kita tutup ada satu dong saya pengen dari satu Gen Z dong yang tadi hari ini denger kira-kira apa yang teman-teman dapetin dari Ko Joy. Boleh Audrey? Oke, wah kasih tepuk tangan buat Audrey dong. Belajar banyak banget sih kayak apalagi tadi mungkin relate yang part time kali ya tadi pertanyaan Ko Victor bagus pisan kok. Jadi kayak mungkin apalagi tadi pilihannya gaji udah apa sih kurangnya gitu tapi tetap Koko pegang visi goal tuh harus jelas banget gitu tadi. Jadi sama tadi ya mungkin relate-nya sama penggambaran yang mobil tadi mungkin. Kalau nggak ada visi ya mungkin kayak jalan sih tapi tetap aja dari nol lagi gitu. Jadi itu kepake banget buat aku gitu kok. Wow. Thank you. Keren banget.
So, saya percaya bahwa keberhasilan kita berbanding lurus dengan kapasitas kita. Tadi perkataan atau pernyataan yang di awal, kan I know what to do but I don't do what I know. Bener gak sih? Itu yang kita nggak mau. Jadi kita mau sama-sama bilang hari ini I know what to do and I do what I know. Oke? 1, 2, 3. I know what to do and I do what I know. Kasih tepuk tangan buat Ko Joy sekali lagi.